Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu perkembangan terbaru terkait pengumuman hasil seleksi P3K di tahap yang pertama. Yang mana sampai saat ini Panselnas ini sedang berjuang ya teman, sedang bekerja untuk memfinalkan hasil seleksi P3K tahap yang pertama. Dan kita doakan ya teman, semoga segera selesai dan segera diumumkan. Kemudian selanjutnya di sini ada informasi terbaru ya teman yang dikutip dari jpnn.com. Kita langsung saja baca beritanya teman. Komisi 10 DPR minta 300.000 formasi P3K Guru 2021 harus terisi pakai afirmasi usia dan masa kerja, yaitu pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Nah, jadi berita hari ini ya teman. Jelang pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda kembali mengingatkan Nadiem Makarim akan janjinya. Janji yang diucapkan Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Mendikbudristek pada 23 September diperkuat dengan 6 kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi dalam rapat kemarin ini ada 6 kesepakatan ya teman, 6 kesepakatan yang akan dipertimbangkan oleh tim Panselnas. Kami ingatkan Mas Nadiem untuk merealisasikan apa yang sudah diputuskan dalam Raker 23 September. Pesannya sudah sangat jelas, kata Saiful Huda kepada jpnn.com. Dengan peningkatan afirmasi kompetensi teknis, politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu optimistis akan banyak guru honorer yang lulus P3K 2021. Dengan demikian, keinginan pemerintah untuk merekrut 1 juta guru P3K bukan sekedar janji. Saiful meminta Nadiem menunjukkan goodwill bahwa pemerintah memang berpihak kepada guru honorer. Salah satunya mengisi penuh formasi P3K Guru 2021 yang ada pelamarnya. Kami minta 300.000 formasi P3K Guru 2021 terisi, jangan sampai kosong, tegasnya. Agar 300.000 formasi itu terisi, Komisi 10 sudah memberikan solusinya dengan meminta peningkatan afirmasi kompetensi teknis yang didasarkan pada usia, masa kerja, kondisi daerah, dan guru difabel. Dalam Raker 23 September, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan terdapat 506.247 usulan formasi dari 1 juta formasi yang terbuka untuk perekrutan guru P3K. Dari 506.247 formasi, hanya 326.476 formasi yang ada pelamarnya. Dengan total pendaftar yang terregistrasi sebanyak 925.637 orang. Dengan begitu, sebanyak 179.771 formasi kosong atau tidak ada pelamarnya. Hingga hari pelaksanaan seleksi, hanya ada 586.943 guru yang hadir untuk mengikuti ujian. Sebanyak 22.011 dari total peserta yang tidak hadir. Semuanya diizinkan untuk mengikuti ujian susulan. 1,5% peserta atau 9.279 orang yang tidak hadir tanpa alasan pun tetap akan diikutsertakan pada ujian seleksi kedua, kata Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nah, jadi Ketua Komisi 10 DPR RI ini meminta 300.000 formasi guru P3K ini harus diisi ya teman, berdasarkan peningkatan afirmasi baik usia maupun masa kerja. Nah, kita tunggu saja teman hasil akhir ataupun hasil final dari keputusan Panselnas ini. Semoga nantinya banyak guru honorer yang terangkat di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya di sini ada artikel ya teman, khusus bagi guru honorer yang dinyatakan lolos menjadi ASN P3K di tahap yang pertama, yang mana nantinya teman-teman akan melakukan pemberkasan. Nah, ini dia teman artikelnya. Capai passing grade ini daftar dokumen yang wajib disiapkan peserta P3K Guru untuk pemberkasan. Nah, jadi ini adalah daftar dokumen yang harus teman-teman persiapkan untuk melakukan pemberkasan P3K Guru. Kita langsung saja baca teman. Ini dikutip dari portal Sulut. Peserta P3K Guru mencapai passing grade dalam pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1 diharapkan untuk menyiapkan sejumlah dokumen untuk pemberkasan. Verifikasi pemberkasan terhadap formasi P3K Guru hasil seleksi kompetensi tahap 1
dilakukan setelah penetapan formasi oleh Kementerian Pan-RB. Pengangkatan peserta P3K tahap 1 akan diawali dengan pengusulan formasi dari instansi atau pemerintah daerah kepada Kemen Pan-RB. Pasca penetapan formasi selesai dilakukan, BKN akan langsung melakukan proses verifikasi pemberkasan berdasarkan usulan instansi untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan nomor induk atau NIP 3K. Adapun berkas yang wajib disiapkan oleh setiap peserta P3K guru yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K, ditujukan kepada PPK disertai dengan. Nah, jadi dokumen yang pertama nantinya teman-teman membuat surat lamaran yang ditandatangani dengan tinta hitam sesuai dengan format yang telah ditentukan dan ditujukan kepada PPK, disertai dengan yang pertama yaitu fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman sscsnbkn.go.id atau di laman lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K. Kemudian selanjutnya surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jadi ini SKCK ya teman. SKCK, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian berisi tentang. Nah, jadi ini surat pernyataannya teman. Selanjutnya membuat surat pernyataan yang berisi tentang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya, antara lain pegawai badan usaha milik negara dan pegawai badan usaha milik daerah. Kemudian pernyataan selanjutnya, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS P3K prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dikecualikan bagi P3K yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman, dokumen yang harus dipersiapkan bagi guru honorer yang dinyatakan lolos menjadi ASN P3K di tahap yang pertama. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.